Oke, selamat malam guys. Balik lagi sama kita. Sudah lama nih kita nggak nongol ya? Sudah lama sekali, Bos. Kita udah lama banget nggak Tapi nongol. muka lu khusus sekali, Bos. Asli, Bos. Kenapa, Bos? Ya, nantilah kita buatin video khusus judulnya Story of Anak Magang. Bisa. Nah, malam ini kita mau ngomongin apa nih? Kita ngomongin ke yang lagi sempat rame. Apaan? Privilege. Kemang Village. Kemang Village. Privilege. Oh, Tapi orang-orang yang ke Kemang Village mostly punya privilege tuh. pasti nggak mungkin dong. Gue pernah ke Kemang Village tapi nggak punya privilege karena parkir di belakang. Kayaknya itu bersama kita Bos. Kita bersama Bos. Sampai kita bayar parkir aja bingung waktu itu, Bos. Udah nggak bisa terima cash. Iya. Kita bingung nggak tahu. Iya, sekali. Tapi kita punya Bu Bos itu sangat baik pada akhirnya. Jadinya, nah itu kan salah satu privilege kita. Nah, Punya bos cantik, baik. Kita ke Kemang Village ngeluarin duit berapa sih? Buat parkir doang ya? itu parkir juga akhirnya dibayarin Bu Bos kan? Kita nggak keluar duit, Bos. Oh iya. Lumayan. Kita jadi cowok-cowok tidak ada harga diri. Nggak apa-apa selama bisa kita manfaatkan kan. Oh iya, cara penggunaannya. Betul. Kadang kan ya orang-orang kan bilang privilege kayak Itu apa sih, Bos? apa ya? Privilege itu kayak apa namanya sih? Bahasa Indonesia itu privilege. Suatu kelebihan yang lu punya bukan sih? Iya lah gitu ya. Kita nggak usah pakai bahasa privilege ada lagi nih, nggak usah lah, Nggak usah capek lah, lah. Capek gue mikir, ya nggak capek mikir sih. Capek gue nge-scan. Nanti spoiler si anak magang. Iya. Oke, nah apa keuntungan ya, benefit ya? Kelebihan lah ya. Kelebihannya. Kalau orang kayak ngeliat sekarang kan bilang lagi rame dibahas ya kalau masalah privilege Iya. itu kayak suatu yang tidak baik gitu kan ya. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang bilang seperti itu. Sebenarnya ya bagus juga kan punya privilege kan ya. Bagus juga. Selama digunakan dengan benar. Nah, penggunaannya, dan gue juga nggak masalah sih sebenarnya mau itu privilege orang gimana dia mau menggunakan orang dalam istilahnya. Gue nggak masalah, asal nih yang jadi gue permasalahkan di sini adalah lu punya privilege tapi lu membandingkan nih dengan seseorang yang tidak memiliki privilege seperti lu. Oh iya, banyak. Dan lu menjudge orang tersebut. Iya. Dan itu nggak fair menurut gue, Bos. Kalau menurut lu sendiri gimana, Bos? Sepakat sih sekolah hal kayak gitu ya kan ibu kata lu punya privilege dengan tidak gitu kan ya. Tidak apple to apple gitu jadinya kan pas pakai dibandingin sama. Contoh nyatanya kayak gimana ya? Kalau misalkan di dunia kantor kali paling gampang ya. Bisa di dunia kantor gini, Bos. Kayak misalkan lu nih, Si anak magang. Lu si anak magang dengan nominal sekian. Ya. Sama nih anak magang nih. Betul. Nominalnya sama nih, Ya. salary lu. Betul. Akan tetapi doi pakai Fortuner, Bos. Ada. Doi pakai Fortuner, Bos. Magang, Bos. Iya. Dengan salary lu yang sama, sebenarnya sama nih. Tapi kebutuhan lu berbeda, Bos. Iya. Dia pakai Fortuner. Mungkin salary-nya ini cuma buat beli bensinnya doang. Dia punya tambahan lain di belakang dari privilege tersebut. Jajan dari papa. Bisa jadi ya kan? Saya manggil bapak, dia manggil papa. Nah, manggil papa. Dikasih papanya nih buat lu. Mungkin jajannya dari papanya lebih besar, Bos. Iya, banyak. Daripada gajinya dia, salary-nya dia itu lagi magang. Betul. Beda sama lu mungkin. Ya. Yang lu bisa buat bayar listrik dulu itu salary lu. Ya. Belum dipotong bensin, belum makan. Listrik dan PDAM harganya sama. Mantap. Nah, Ya, mungkin dia nggak tahu kayak listrik rumahnya dia berapa ya. mungkin dia nggak tahu. Saya tahu listrik rumah saya berapa. Nah, itu mungkin dipotong nanti dari salary lu tuh. Ya alhamdulillah. Kalau gue sih gitu ya, berarti kalau sedikit melenceng sedikit kali ya. Kita masih berpositif thinking, nggak bohong. Berpositif lah kita orang gitu kan ya. Dengan gaji anak magang, lah gaji anak magang kan nggak sebesar UMR juga kan gitu kan ya. Tapi gue bisa memaknai kalau segitu pun udah alhamdulillah sudah bisa bayar bantuin rumah segala macem kan. Nah berarti kalau masalah privilege ya mungkin gue kadang suka kesel sih, misalnya gue jujur aja nih ya, karena misalkan dibandingin lu nggak bersyukur lu udah digaji segitu tapi boros banget. Gue aja masih bisa nabung. Ya. Itu dia, Bos, kayak tadi lu bisa nabung, mungkin tadi dengan salary-nya dia ya kan, dia ngejudge lu, lu nggak bersyukur, lu boros, lu nggak bisa nabung. Bos, kebutuhan lu berbeda, Bos. Lu masih dikasih papa lu tambahan sekian. Oke lah, duit magang lu itu nggak kepake, bisa ditabungin atau buat beli bensin masih sisa. Mungkin duit magangnya cuma dipakai ke sayap suci. Bisa jadi. Iya, saya nggak pernah ke sayap suci. Apalagi saya. Nggak haram.
Tapi di Bogor halal. Karena tidak menjual yang itu ya. Betul. Mampir ke yang di Bogor kalau mau halal, ada wedang jahe. Ada bandreknya ya? Ada bandrek. Ada bandrek. Ayo. Anda sehat di sana. Saya suci kalau mau disebut langsung boleh. Ya, saya suci. Saya suci. Bogor mantap. Di sana ya lagu-lagu normal. Kan live musik. Live musik. Oke, back topic. Oh. Jadi itu bos ya. Iya. Gue sih nggak mempermasalahkan lu sama-sama anak magang digaji berapa, salary berapa, lu menggunakan kendaraan apa, tapi yang jadi masalah ketika si anak yang satu lagi Betul. nih menjudge lu nih, lu kok boros banget sih Yud, Betul. lu nggak bisa nabung, gua aja masih Iya. bisa nabung, tapi tanpa dia sadari semua kebutuhannya itu dia sudah dipenuhi, sedangkan lu masih menambahkan itu loh. Kalau zaman dulu, kalau anak-anak yang kelahiran 90-an pasti tahu masalah pokok, primer, sekunder, tersier, kebutuhan kan ya. Kalau pokoknya tuh makan, segala macam, tersier, bla bla bla. Kalau dia tersiernya udah beda level. Pokoknya nongkrong, misalkan, pokoknya dia nongkrong, jajan semua itu masuk pokok tuh ke saya suci masuk ke pokok. Lah pokok saya beda. Pokok saya rumah gitu kan ya. Masak ya, saya tiap pagi dapur. Iya, saya belanja bos. Tadi saya ngeliat di Shopee Segar jamur kopi 2.500, mahal. Mending saya di toko. Jadi itu kan udah kelihatan bos. Betul. Iya makanya itu ya, kalau kemarin nonton di salah satu podcast ya kan, nonton di salah satu podcast itu bagaimana Anda menggunakan privilege-nya. Ya, saya setuju dengan itu. Betul. Tapi ya ada beberapa orang yang mungkin tidak sadar dengan privilege yang dia miliki, dia membandingkannya dan akhirnya tuh menjudge dan menyakiti orang lain. Kan kita tidak tahu keadaan dia gimana. Betul. Kecuali lu udah sohib dari orok, nggak sama dari orok, misalkan udah kenal lama, nggak hanya kenal ya, sampai kayak lu udah temen dekat banget, lu udah main lama. Kayak gua kesini seminggu sekali gitu loh. Kita udah tahu latar belakang masing-masing, mungkin itu bisa dianggap guyon. Iya, begitu. Kalau beda cerita, kalau kan satu semester aja kagak negor, ya tiba-tiba ngeledekin lah. Lah anjing. Siapa kamu? Iya. Apa sumbangsi Anda di hidup saya? Anda tahu rokok saya Vero. Bos saya Vero. Sudah tak punya duit Anda ya? Ada dikit lah. Ada dikit. Saya bakal lu capek saya lelah habis magang. Betul. Jadi ya saya sih nggak masalah kayak orang dalam privilege ataupun asal memang tidak menyakiti orang lain dan memang Anda itu memiliki skill yang mumpuni. Iya, jadi kadang gini sih kita ada jadi agak tetap mau ngomongin privilege sih tetap gitu. Masih yang terdekat karena situasi gue lagi magang jadi masih background kantor kali ya, gampang yang relate ya gitu. Misalkan ada anaknya si A nih dimasukin ke sini. Oh, privilege dari bapaknya jadi masuk sini gampang. Lihat dulu bos, kemampuannya cocok apa enggak gitu kan ya. Sedikit bocoran, saya anak magang HR, jadi tahu lah. Makanya kita kan di HR tuh yang ngemilah kan nih gitu kan ya. Ini orang percuma kalau dia cuma dapat privilege dari orang tuanya, ini referensi dari saya gitu kan ya. Tapi tidak punya skill, kalau alhamdulillah HR-nya masih punya kendali, bisa aja ditolak gitu loh. Berarti kalau anaknya udah masuk dan HR punya hak, berarti kan emang sudah qualified dengan jabatannya gitu kan. Sesuai. Betul. Jadi nggak ada masalah juga. Nggak ada masalah. Ya kalau diomongin orang ya emang nih ada skillnya kok bocah. Betul gitu kan ya. Nggak asal-asal nerima. Ya alhamdulillahnya bapaknya juga di situ gitu kan ya. Kayak begitulah makanya ya privilege nggak usah terlalu dipusingkan lah bagi kita. Ya rezekinya dia gitu loh. Kalau kita mikirin oh enak begitu, kita masih punya banyak privilege lainnya gitu loh. Ada. Seandainya lu di posisi tersebut pun lu juga akan yang terima-terima aja. Iya. Lu cuma ngiri karena lu nggak ada di posisi tersebut. Betul. Padahal kalau dia nggak sadar, kalau dia sadar, dia punya privilege lain yang kadang kalau dia enak hidupnya punya privilege banyak. Pas dia misalnya kita dengan sudut pandang, dia enak ya, nggak usah mikirin biaya debit kartu kredit, biaya admin kartu kredit. Gue nggak pikiran kartu kredit tidak punya. Enggak punya. Gak ada pusing. Dikit-dikit ditawarin agen, Pak mau upgrade asuransi nggak? Saya nggak pernah dicet sama asuransi. Saya dicetnya sama ini, Mbak. Apa? Admin judi gara-gara kemarin uji coba. Jadi admin judi rame. Gimana? Gara-gara trial jadi. Iya. Buat eksperimen malah jadi bahan mereka database-nya. Kontak saya disimpan. Nggak tahu dari website mana aja itu nawarin.
Makanya privilege ya hal wajar lah. Tergantung sudut pandang kita kan ya. Kita nggak usah berpikir negatif lah kita orang gitu, positif aja. Kalaupun nanti lu dibalikin sama itu orang nih yang ngiri-ngiri sama punya privilege, berani diadu, ternyata dia lebih unggul daripada lu yang ngiri, gimana bos? Iya, makanya dalam arti berani diadu tuh bukan diadu misal diadu privilege bukan. Ternyata emang dia kemampuan. Iya, kemampuan kan bahaya. Jadi ya itu sih, kalau gue sih nggak masalah. Yang jadi masalahnya tadi. Yang memiliki privilege ini tidak menjudge orang tertentu yang memang tidak memiliki privilege seperti dia. Karena namanya hidup tuh saling gitu kan ya. Saling. Yang kalau bagi kita misalkan susah nih, misalkan kalau kita tidak punya privilege, menganggap si privilege itu sangat tinggi sekali, jangan, nggak usah minder. Sama kok kita gitu. Kita punya privilege lainnya. Orang yang punya privilege jangan nganggap orang tuh lebih kecil, enggak, dia tuh ada privilege lain di diri dia gitu loh. Banyak lah. Kita saling menghargai dalam hidup gitulah. Kayak udah tua banget gue ngasih jangan anjing. Padahal emang udah tua. Udah tua sih gitu. Waduh, bener anak magang lain 18, 19 ya. Anda nggak lulus ya? Jadi bahas. Ya kurang lebih gitu sih. Gitu sih ya. Jadi privilege singkat dari kita nih. Iya. Sama apa yang bilang itu orang miskin juga privilege. Oh, itu saya sangat-sangat tidak setuju. Bukan miskin yang privilege, tapi ada hal lain jadi privilege dia gitu. Bukannya entah sifatnya dia, entah skillnya dia, atau kenalannya dia, itu privilege bos. Gini ya. Ini kita ambil template gimana? Story of template aja misalkan orang kaya itu sarapannya jus, susu dan roti, tapi tidak pernah makan bareng. Sorry tuh saya kalau kita makan bareng karena bisa satu porsi buat rame-rame. Ada orang ngeliat, wah itu bukan privilege, itu privilege kita punya keluarga yang masih komunikasi bareng. Orang nggak ngeliat itu, miskinnya bukan privilege, tapi hal lainnya jadi privilege gitu loh. Kebiasaan di dalam. Betul. Anda belum pernah kan lagi pup digedor, itu langsung privilege, kita punya skill menahan pup dan pup cepat. Nah itulah kita sudut pandang yang kita angkat gitu loh, beda sudut pandangnya. Kita ambil positifnya, itu masuk, emang itu privilege ya. Bagi saya privilege saya punya skill, dilatih saya dari kecil seperti itu. Walaupun kita kadang-kadang kesel ya dengan orang-orang yang memiliki privilege tersebut dan menggunakannya dengan cara yang tidak benar. Betul. Kita di sini netral dan memberi suatu pemahaman baru, gambaran baru juga. Ya sudah, kita masing-masing memiliki itu, tapi jangan ambil garis besarnya miskin adalah privilege. Salah besar. Tidak ada orang yang mau terlahir miskin dan menganggap miskin itu privilege, tidak ada. Bukan. Sangat bukanlah seperti itu. Ya kalau mau ada diskusi masalah privilege bisa lah di komen di bawah gitu kan ya. Terus kalau saya Suci mau di bawah juga bisa kok. Saya Suci saya terima supaya rokok saya ganti tidak Vero. Apa gitu yang lebih cantik lagi gitu. Mungkin rokok Vero mau ngeliat ya kan? Oh iya, Vero juga boleh. Bisa jadi sumbangsi buat kita nih. Apa? Vero. Belum ada kita nih. Nah. Murah, isinya enak. banyak, enak gitu loh. Coba kalian rasakan. Gak di endorse bangsat. Nggak apa-apa. Kalau kata Babe dicoba aja dulu. Vero. Coba saja dulu. Kita nggak penting endorse, yang penting produk orang laku. Betul. Ya udah rezekinya dia, siapa tahu pahala ngalir kan. Anda belum pernah kan ke saya Suci bawa Vero? Vero cocok dibawa kemana aja. Vero nomor 1. Vero. Ya. Ada lagi? Nggak ada? So far sih itu sih privilege gitu kan ya. Privilege saya bisa promo ini Vero. Dengan YouTube ini saya bisa ngomong Vero itu enak. Saya promo Vero gratis nih Vero. Besok bayar. Besok nggak ada lagi, ganti lagi yang lain. Siapa tahu mau ada yang endorse. Jangan, Vero tetap. Vero di hati. Vero. Tapi kalau rokok lumayan endorse nggak apa-apa, kita terima. Enggak, gue Vero di hati. Vero di hati. Anda sudah mulai belajar menjilat sampai basah ya bos? Harus basah gitu. Hebat. Ya begitulah kurang lebih Vero. Kalau misalkan obrolan agak ngelantur ya maaf ya. Agak capek. Sudah lelah ya. Ya. Jadi, karena Anda seperti itu, saya punya pikiran baru jadinya. Apa? Menjilat sampai basah itu adalah skill dan privilege masing-masing. Karena tidak semua orang bisa menjilat. Betul. Privilege saya termasuk ini, saya punya channel YouTube yang alhamdulillah ada penontonnya. Ya.
gitu loh. Walaupun tidak banyak amat ya. Nggak masalah, yang penting kita tujuan kita bikin ini adalah membagikan ilmu gitu loh. Memberikan gambaran-gambaran baru, reframing lah. Nggak hanya ya banyak lah, sudah banyak kita bikin video masalah merubah sudut pandang gitu loh. Dan setidaknya apa yang ada di pikiran gue ini bisa tersampaikan ke orang banyak. Mungkin ya walaupun tidak menjadi solusi ya bos. Baik, betul. Walaupun kita judulnya Sinar Radio Solusi, tapi tidak menjanjikan solusi. Tidak menjanjikan solusi. Solusi dari Anda sendiri. Kalau Anda pikirnya, oh ini ternyata solusinya ada, ya terima kasih. Alhamdulillah. Kalau nggak ada ya sudah. Betul. Kita udah minta maaf sebelumnya nih. Ya udahlah guys, makin ngantor aja kita ngomongnya privilege jadi kayak ngomongin yang lain. Iya, udah lah. Bye. Bye. Sampai ketemu di lain video. Thank you. Yo.